poinnya yang perlu digarisbawahi adalah wajar ketika bisnis itu enggak 100% mulus, tapi pasti ada masalah. Nah, masalah sekecil apapun atau masalah sebesar apapun pasti ada solusinya. Nah, buat teman-teman yang sering diutang, tolong diedukasi konsumennya. Ya enggak apa-apa. Justru edukasi itu buat teman-teman konsumen yang istilahnya kita tahu ini enggak utang, ini bayarnya enak, enggak apa-apa, diceritakan saja. Nanti suatu saat kan mereka ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Gini ya, hari ini saya mau menanggapi komen dari teman-teman. Jadi ada yang komen, "Mas, tolong dibuatkan video tentang konsumen yang sering utang." Itu pertama. Kedua, "Mas, tolong dibuatkan tentang konsumen yang sering komplain, rewel, bahkan konsumen yang sok tahu." Artinya teman-teman itu sebetulnya ini pertanyaan-pertanyaan yang awalnya sih saya nggak minat membahas, tapi ketika kok setiap video kok banyak yang komen seperti itu ya, kok banyak konsumen yang utang ya, bahasanya seperti itu. Terus teman-teman tanya gimana ya solusinya kalau menghadapi konsumen yang sering hutang. Nah, itu jawabnya juga gampang-gampang susah ini, karena memang kan karakter masing-masing konsumen itu di masing-masing wilayah kan berbeda. Ada yang memang kalau mungkin kebetulan di kota-kota atau di kota besar atau mungkin di bahasanya di kota lah, kemungkinan karena nggak kenal maka kan nggak bisa hutang gitu kan. Itu pertama ya. Jadi sesuatu atau hal yang bisa menyebabkan kita itu istilahnya tertipu atau kita itu rugi, itu ya salah satunya karena kenal teman atau mungkin saudara atau apalah. Artinya orang yang dekat dengan kita, orang yang kenal dengan kita, orang yang tahu kita, itu rawan sekali untuk kita memang ya loss di situ. Kenapa? Karena kalau orang nggak kenal kan nggak mungkin kita bisa ngasih, istilahnya orangnya juga nggak mungkin berani hutang kan. Terus kita juga nggak mungkin ngasih kalau hutang kepada orang yang nggak kenal itu. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa ketika teman-teman ini bekerja atau buka bengkel sendiri, mungkin ya konsumen itu banyak yang kenal, ya memang resikonya salah satunya yaitu nanti ya ini kurang sekian, baru ada uang sekian dititipin, nanti kurangnya, nanti lama ditagih susah diingatkan. Nah, bahkan ketika punya utang di satu bengkel nanti ditagih akhirnya pindah ke bengkel yang lain. Itu menurut saya itu dinamika bisnis bengkel biasa itu. Nah, cuman mungkin tips buat teman-teman yang konsumennya istilahnya ada yang seperti itu. Saya yakin itu tidak banyak, cuman ya beberapa saja lah. Ini oknum menurut saya, karena kalau konsumen itu menghargai jasa kita, tenaga kita atau tenaga mekanik, pasti untuk melakukan istilahnya bayar ditunda atau dihutang dulu itu kayaknya kecil sekali. Cuman itu pasti ada. Nah, ketika teman-teman sudah sering melakukan itu dan sering istilah tradisinya seperti itu, ya teman-teman harus pintar-pintar istilahnya ngetrik dalam artian gini. Kalau saya sih ya ini saya cerita pengalaman saja. Ada beberapa teman yang ketika servis itu nitip uang berapa, nanti habisnya 2 kali 3 kali lipatnya, ternyata lama nggak dibayar. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir, kan konsumen itu kan nggak tiba-tiba ketika servis pertama terus ngutang, bahasanya kan kayak gitu. Konsumen itu kan pasti sekali 2 kali 3 kali setelah akrab baru berani utang kan gitu. Artinya apa? Ya ketika kita di awal mungkin teman-teman istilahnya buat servis pertama, kedua, ya diusahakan kita mengenali karakter konsumen itu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah ketika kita buka bengkel atau ketika kita jual jasa, kita juga jual spare part, ya mungkin yang toleransi menurut saya yang bisa dihutang itu adalah jasanya. Karena kalau spare partnya yang dihutang, maka kita nggak bisa muter, uangnya nggak bisa dikulakkan kembali. Akhirnya stok spare part kita kan terbatas. Ketika barang itu dihutang terus kemudian kita nggak bisa kulak lagi atau nggak bisa beli lagi, otomatis ya stok kita kosong.
Nah mungkin sebagai konsumen juga harus nyadari itu, bahwa ketika mau istilahnya uangnya kurang atau apa, ya mungkin yang kurang itu jasanya saja lah. Kenapa? Oke lah, ketika jasa itu mungkin kurang setengahnya atau 50%-nya, mungkin kita masih ibaratnya kan jasa kan nggak kulaan. Nah, kita nggak terlalu mempermasalahkan itu. Nah, artinya ketika teman-teman servis atau konsumen servis habis spare part-nya berapa, jasanya berapa, mungkin yang diperbolehkan hutang mungkin jasanya saja. Kalau spare part menurut saya jangan. Kita tahu sama tahu lah, bukan masalah tega nggak tega, tapi ini masalah bisnis. Ketika bisnis itu sudah dicampur aduk dengan rasa, rumongso, sama istilahnya enak nggak enak, ya susah. Kita nggak profesional. Nah, ketika kita profesional, pasti banyak orang yang mencibir kita, pasti banyak orang yang nggak suka. Ketika kita punya kebijakan spare part nggak boleh dihutang, tapi kalau ongkos kurang lah, boleh lah. Tapi kalau bisa kan jasa servis kita, itu tenaga kita, keringat kita kan juga harus dihargai. Nah, disitulah sama-sama memahami bahwa konsumen itu memahami bahwa mekanik itu jualan jasa sama spare part, sedangkan keuntungan kan di jasanya. Spare part kan keuntungannya kan mungkin kecil kalau bengkel kecil kan, karena kulaknya juga nggak main kuantiti, maka diskonnya kecil gitu. Kalau spare partnya dihutang, jasanya dihutang, ya hancur. Istilahnya bahasa ya remuk pak, kalau mekanik istilahnya buka bengkel seperti itu. Nah, trik yang kedua, ketika teman-teman sudah mengenali karakter konsumen tadi, konsumen A, B, C, oh ini tahu, oh ini karakternya seperti ini, maka triknya adalah ketika orang servis, ya sudah bilang saja. Kalau memang komponennya, kalau saya loh ya, konsumen itu saya punya, tapi ketika konsumen itu ruwet bayare angel, ya saya bilang, mas sorry, spare partku lagi kosong, kalau semen mau nggak apa-apa, semen belikan di luar, nanti saya pasangkan. Itu cara saya ketika saya menolak halus orang yang saya tahu ini pasti nanti dihutang. Tapi kalau orangnya enak, ya percaya sama percaya, ya sudah. Akhirnya dengan yang mungkin tidak dilakukan oleh teman-teman, yang tidak dilakukan oleh teman-teman itu buat mekanik atau bengkel pemula itu komunikasi dengan konsumen. Jadi ketika teman-teman itu ada konsumen yang nunggu di servis, atau konsumen itu nungguin waktunya dia motornya dikerjakan, itu diajak ngobrol, harusnya diceritakan bahwa keluhan sampean itu apa. Soro pak, aku kadang-kadang kerja kayak gini ya, teman-teman masih ada yang utang, ada yang spare part diutang gini. Nah, itu yang bikin saya nggak bisa jalan, padahal kita hasilnya berapa. Kalau mainnya diutang, kalau mainnya pembayarannya ditunda, otomatis kan kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa lanjut bisnisnya. Nah, jadi bukan curhat ke konsumen, tapi itu mengedukasi. Cara mengedukasi ke konsumen itu tidak harus dengan hal-hal yang berat, tapi hal-hal yang ringan saja. Ketika ajak ngobrol, kemarin aku yo wis susah payah pak, habis gini ganti ini, ternyata uangnya masih kurang. Nah, ini konsumen kayak gini nih, saya susah pak, saya mau kerjakan, saya nggak dibayar, nggak dikerjakan, kenal, nggak enak atau apa. Otomatis konsumen yang diajak ngomong itu kan merasa, oh iya ya, gitu ya, oh iya ya. Nah, akhirnya mereka tahu. Nah, mengedukasi konsumen bahwa yang kita jual itu jasa servisnya, kemudian spare partnya, itu untungnya nggak seberapa. Jadi ketika itu dihutang, oke lah, kurang boleh, tapi ya yang kurang jasanya, jangan spare partnya. Kalau spare partnya yang kurang atau spare partnya dihutang, kita nggak bisa jalan. Jadi poinnya itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kasus seperti itu, dihutang atau bayarnya kurang, nah tolong pelan-pelan disampaikan ke konsumen yang lain. Ketika ngobrol, diajak ngobrol aja, ceritakan aja keluhan teman-teman ketika servis wis kesel, capek, terus dihutang, terus apa. Enggak apa-apa, nanti orang lain akan ngerti. Oh iya ya, kasihan mekanik ini kalau bekerja udah ngeluarkan tenaga, ngeluarkan biaya, waktu, terus masih dihutang juga. Wis saya tak jadi konsumen yang berbeda, mungkin dia nggak utang gitu loh. Nah, itu mungkin caranya. Jadi nggak mungkin konsumen itu tahu keluhan teman-teman mekanik kalau teman-teman itu nggak cerita. Nah, buat apa teman-teman cerita di media sosial, di Facebook, di media sosial yang lain? Nah, itu nggak ada artinya. Kenapa? Karena memang ya yang dibutuhkan itu edukasi, penyampaian, penjelasan ke konsumen bahwa bisnis kita itu butuh keberlanjutan, sustainable lah bahasanya. Jadi kalau kita
bekerja terus nggak sok berlanjut, nggak sok diteruskan, kan yo bisnis kita akan tutup. Jadi poinnya ya edukasi. Nah terus cara ngomong ke konsumen, banyak teman-teman yang cerita, saya nggak bisa, kelemahan saya nggak bisa ngomong ke konsumen. Saya awalnya juga nggak bisa ngomong ke konsumen, menjelaskan ke konsumen ya grogi awalnya. Tapi dengan jam terbang, dengan pekerjaan kita, kemudian kita bertemu dengan banyak konsumen. Tapi yang paling penting adalah skill kita tingkatkan, belajar skill, belajar memahami komponen, karakter komponen, penyebab komponen rusak dan efek yang ditimbulkan, itu perlu belajar. Terus nanti belajar menyampaikan pelan-pelan ke konsumen. Jadi komunikasi dengan konsumen itu penting. Nah poinnya yang perlu digarisbawahi adalah wajar ketika bisnis itu enggak 100% mulus, tapi pasti ada masalah. Nah masalah sekecil apapun atau masalah sebesar apapun pasti ada solusinya. Nah buat teman-teman yang sering diutang, tolong diedukasi konsumennya. Ya enggak apa-apa, justru edukasi itu buat teman-teman konsumen yang istilahnya kita tahu ini nggak utang, ini bayarnya enak, nggak apa-apa, diceritakan saja. Nanti suatu saat kan mereka ketemu terus ngobrol dan yang lain-lain. Akhirnya kan, oh ya, yang hutang pun akan malu gitu ketika oh ya udah diceritakan seperti itu, akhirnya dibayar. Kalau toh memang loss ya itu memang bukan rezeki kita. Tapi mudah-mudahan video yang singkat ini ya bisa sedikit membantu ya pencerahan ke teman-teman bahwa bisnis itu ya seperti itu, dinamikanya bisnis itu seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap berdoa, tetap berusaha bahwa rezeki kita nggak akan kemana-mana. Oke, itu dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.